Bab 1360. Abler di ujung telepon terdiam beberapa saat, lalu menghela napas sedikit, dan berkata dengan nada rendah, "Tuan Ho, Anda benar. Woods dan Logan bertekad untuk tidak membiarkan putriku pergi hidup-hidup. Asosiasi Medis Dunia. Alasan yang saya buat sempurna, dan memberitahu mereka bahwa saya akan segera membawa Sarana kembali, tetapi mereka masih menolak untuk setuju dan bersikeras menunggu putri saya disembuhkan sebelum membiarkan kami pergi." Nada suaranya penuh tangis dan putus asa. Dia pikir rencananya masuk akal dan mulus, tetapi dia tidak menyangka itu akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia telah mengharapkan akhir ini sejak lama, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan kehilangan ketika dia mendengar kata-kata Abel, tetapi segera dia tampak ketakutan dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Abel, maka kita akan memulai pencadangan program." "Tuan He, dapatkah Anda memberitahu saya apa isi spesifik dari rencanamu?" Abel bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya bisa menasihati Anda dulu dan melihat apakah berhasil." Dia baru saja berhubungan dengan Woods dan Logan, dan mengetahui tentang sikap Woods dan Logan. Dia tahu bahwa kedua pria itu berkemauan keras dan hampir tidak ada kemungkinan goyah. Sekarang harapan menyelamatkan putrinya sangat tipis, jadi dia rencana alternatif Lin Yu tidak memiliki banyak kepercayaan. Abler, jangan tanya tentang itu. Semakin sedikit orang yang tahu tentang rencana ini, semakin baik. Lin Yu tidak mengatakan dengan jelas, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu hanya perlu percaya padaku, aku pasti akan membawa Sarana keluar hidup-hidup." Lin Yu sama sekali tidak peduli bagaimana Abler membujuk Woods dan Logan, juga tidak peduli dengan sikap Woods dan Logan, karena ini tidak berdampak pada rencana yang akan dia terapkan selanjutnya. "Baiklah, Tuan He, saya percaya Anda." Abler mengertakkan gigi di ujung yang lain, dan akhirnya setuju. Dia sudah membayar mahal untuk menanyai Lin Yu, jadi kali ini dia memilih untuk mempercayai Lin Yu tanpa syarat. Selain itu, sekarang dia tidak punya tempat tujuan, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Lin Yu. "Silakan, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Abel bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya akan melakukan yang terbaik. Saya sangat membutuhkan bantuan Anda." Lin Yu melihat ke bawah pada waktu di arlojinya dan melihat bahwa sudah jam 1 pagi waktu AS, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Bisakah Anda bertemu Logan dan Woods untuk minum saat ini?" "Ya tentu saja." Abler di ujung telepon setuju tanpa ragu-ragu. "Saya sering menemukan mereka minum di pagi hari selama periode ini, dan mereka biasanya istirahat dari pagi hingga pagi hari. Hari-hari ini, dia telah sekian lama berada di tempat tidur dengan Asosiasi Medis Dunia, dan dia sudah lama tidak dapat membedakan antara siang dan malam." "Itu bagus. Ngomong-ngomong, pikirkan cara untuk memanggil dokter yang merawat Sarana bersama-sama." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Singkatnya, saya harap semakin sedikit orang yang tinggal di bangsal Sarana, semakin baik." "Tuan Ho, apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar kata-kata Lin Yu, Abel tampaknya telah menebak niat Lin Yu, dan dia menggelengkan hatinya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan He, metode Anda pasti tidak akan berhasil. Seluruh asosiasi medis dunia adalah tong besi yang tidak bisa ditembus. Anda tidak bisa berhasil sama sekali." Meskipun dia telah melihat keterampilan menakutkan Lin Yu dan yang lainnya, dan sangat terkesan dengan keterampilan Lin Yu, dia masih percaya bahwa Lin Yu dan yang lainnya tidak akan dapat menyelamatkan putrinya, karena seluruh departemen medis Asosiasi Medis Dunia itu telah masuk dan keluar berkali-kali, dan tingkat keamanannya adalah yang teratas di dunia. Jika Anda ingin masuk dan keluar tanpa menimbulkan alarm, kecuali Lin Yu dan yang lainnya adalah orang yang transparan. Tuan Abler, jika Anda berhasil, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena Anda mempercayai saya, lakukan saja apa yang saya katakan." Lin Yu berkata dengan suara rendah, penuh udara, dan tampak sangat percaya diri. Mampu di ujung telepon mengerang sebentar, dan kemudian memutuskan untuk setuju. "Oke, kalau begitu saya akan melakukan apa yang Anda katakan, dan saya akan memanggil beberapa dari mereka ke kantor Woods untuk minum." "Oke, kalau begitu, kamu hanya perlu mendengarkan kabar baik kami." Lin Yu berjanji kepadanya, "Ketika kami berhasil menyelamatkan Nona Sarana, kami akan mengirimi Anda SMS.
Anda dapat bertindak pada saat itu. Ingat, Anda tidak tahu tentang masalah ini. Logan melihat kekurangannya. Jangan khawatir, ketika putriku pergi, aku akan marah dan mengambil kesempatan untuk memarahi kedua bajingan ini. Abel berkata pahit, berdoa kepada Allah untuk berkah dan Lin Yu dan yang lainnya pada akhirnya. Setelah menutup telepon, Lin Yu melepas pakaiannya, bangkit dan mengedipkan mata ke 100 orang, dan berkata, Saudara Niu, pergi. Bai Rentu mengangguk, lalu mengambil kotak yang sudah lama disiapkan dan berjalan keluar bersama Lin Yu. Master Sekte, bagaimana dengan saya? Melihat Lin Yu tidak memanggilnya, Kui Mulang bertanya dengan cemas. Anda tetap di sini, lindungi saja Nona Ani. Lin Yu menjelaskan kepadanya, semakin banyak orang, semakin mudah menarik perhatian. Kemudian dia menyapa Ani, berbalik dan berjalan keluar bersama Bai Rentu. Apa? Ani tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Lin Yu dengan tergesa-gesa, dengan kekhawatiran yang mendalam di alisnya. Kenapa? Bukankah kau bilang, percayalah padaku? Lin Yu berbalik dan menatap Ani, lalu berkata sambil tersenyum. Aku percaya kamu. Ani mengangguk dengan serius lagi, tetapi berjalan cepat ke Lin Yu ketika dia sedang berbicara, mengulurkan lengan putihnya di belakang lehernya, melepas kalung zamrud yang tergantung di dadanya, menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata, tapi aku tidak percaya ayahku. Jika kamu dihalangi oleh pemimpinnya, berikan dia kalung ini. Ibuku menyerahkannya padaku. Setelah dia melihatnya, dia akan meneleponku dulu. Dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya, selama ayahnya menelepon, dia akan mengancamnya dengan nyawanya dan meminta ayahnya untuk melepaskan Lin Yu. Lin Yu melirik kalung zamrud di tangan Ani, tidak mengambilnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, ayahmu tidak akan punya kesempatan untuk melihatku. Aku percaya kamu. Ani mengangguk lagi, tetapi meskipun dia mengatakan itu, dia mengirim kalung di tangannya ke Lin Yu lagi, dengan jejak keras kepala di matanya. Lin Yu tersenyum tak berdaya ketika melihatnya. Dia ragu-ragu sejenak. Dia menghubungkan barang di tangan Ani dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu. Aku akan menyimpannya dalam bentuk aslinya tidak lama lagi. Kembalikan kepadamu. Mengatakan bahwa Lin Yu tidak ragu-ragu lagi, dia dengan cepat berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan di luar pintu bersama 100 orang tuh.